Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaviani dengan NIM 240761208990. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Malikus Saleh, bidang studi matematika. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMPIT Khairunas Kota Bengkulu dengan materi bentuk aljabar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Soleha? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketuanya. Tangannya diladakan, kepalanya ditundukkan, siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Soleha. Ustazah hadir dulu ya, Ustazah absen dulu ya. Afifa Oktaviani, Alfani Lanisha, Anindya Dianara, Jihan Kirana, Nakia Azura, Naura Kalista, Ruela Endi, Rahmanur, Raisa Fahira, Raihana Beksa, Titia Himawari, Zaskia Rahmadania, Zia Najiha, Zifana Azerika, Aisyah Nur, Auliatul Hasana. Alhamdulillah hadir semua ya. Sehat semua ya, tidak ada yang sakit. Sehat. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu ya. Ustazah harap untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib
yang pikirannya masih lemah gitu ya, masih ya. Harus fokus di sini karena kalau kita mau menuntut ilmu ya pikiran betul-betul harus datang di sini. Yang punya masalah di rumah datang. Baik, perhatikan ustazah, kalian harus fokus dengan ustazah. Oke ya, ingat dulunya harus fokus dengan ustazah. Kemudian lakukan apa yang ustazah sampaikan, bukan lakukan apa yang ustazah lakukan. Oke, contoh ya. Contohnya ya. Ketika ustazah instruksikan atau perintahkan pegang mata, maka pegang mata. Oke. Nah, jadi pegang hidung. Nah, oke. Tadi udah ada yang ragu-ragu gitu ya. Nah, jadi harus fokus ya. Pokoknya apa yang ustazah sampaikan itu yang dilakukan, bukan apa yang ustazah lakukan. Bisa? Bisa. Ya, saling memperhatikan. Ustazah lihat. Oke. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang kaki. Pegang kepala. Ya, fokus ya. Ada nggak lihat lawannya yang salah? Nggak ada. Nah, coba sekali lagi ya. Coba, sudah lihat lawannya ya. Kalau ada berarti dia belum fokus ya. Perlu difokuskan lagi. Biar posisinya ada di sini. Kita pernah lagi belajar. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang tangan. Pegang mata. Pegang tangan. Ya, oke. Beri tepuk tangan dulu. Satu lagi. Satu lagi ya. Nah, ini sekali aja. Ya, ketika ustazah bilang tepuk matematika. Nah, ikutin saya dulu ya. Tepuk matematika. Saya suka, masih muda. Saya bisa matematika. Yes, menyenangkan. Kayak gitu ya, harus semangat ya. Ikutin ustazah. Oke. Sekali aja ya. Ikutin ya. Oke. Tepuk matematika. Saya suka, masih muda. Saya bisa matematika. Yes, menyenangkan. Oke, beri tepuk tangan. Masih ada yang kurang fokus? Ya, ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya pada hari ini ya. Yang pertama adalah memahami bentuk dan unsur aljabar. Yang kedua, memahami suku sejenis dan tidak sejenis. Dan yang ketiga, dapat menggunakan bentuk aljabar untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dalam keseharian. Oke. Ya. Sebelumnya ustazah akan menyampaikan dulu ya. Kalian pasti pernah pergi ke pasar. Ya. Kalau ke pasar pasti yang dibeli barang itu nggak hanya satu, pasti lebih dari satu. Nah, dalam konsep aljabar ini, apa hubungan konsep aljabar dengan kalian pergi ke pasar berbelanja? Ya, nomor menghitung biaya total belanja. Ya, ada lagi yang lain? Menghitung kembalian. Enggak, menghitung kembalian saat membayar belanja. Oke. Boleh ya. Oke. Kemudian itu tadi ya. Nah, jadi ternyata bentuk aljabar ini ya ada dalam kehidupan sehari-hari, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya ke pasar aja kita menggunakan aljabar ya, dengan menghitung biaya ya. Jadi ternyata ya semangat gitu ya. Kalau memandang matematika itu sulit, ternyata tidak sulit. Dimanapun kita akan berjumpa dengan matematika, salah satunya materi aljabar, ya kan? Nah itu ya. Jadi
Oke, boleh. Ada lagi? Ya, anak? Untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui jumlahnya. Ya. Ya, coba ya. Benar ya. Bentuk bentuk aljabar ya tadi ya. Suatu bilangan yang belum mewakili huruf-huruf belum diketahui nilainya. Terus kalian mau tanya lagi. Kira-kira dalam aljabar apa saja sih yang bisa digunakan dalam keseharian? Contohnya ada nggak yang bisa memberikan contoh? Silakan. Ya, menghitung biaya belanja. Ada lagi? Apa nih? Menghitung waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Menghitung waktu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian lama. Iya, menghitung keuangan pribadi. Terus ada lagi? Ada? Ada. Oke, baik. Saya akan ini ya. Ya, betul ya yang disampaikan teman-teman tadi, bentuk aljabar tadi ya, suatu bentuk matematika yang di dalam penyajiannya membuat huruf-huruf ya untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Oke, ya. Nah ini ada kasus atau contohnya ya, ada contoh ya. Coba perhatikan, dalam sebuah keranjang buah disediakan 3 jeruk dan 5 apel. Ya, nyatakan bentuk aljabar dari buah yang ada dalam keranjang buah tersebut. Oke. Nah ini ya, jadi ini buah apa ini? Jeruk. Ini buah Apel. tadi katanya bentuk aljabar itu adalah apa? Bentuk matematika ya, ada hurufnya. Simpelnya kayak gitu, bentuk matematika yang ada hurufnya. Maka ini ada contoh, nah seperti ini ya. Jadi jeruk ini kita misalkan dia huruf A, ya. Maka karena belum diketahui nilainya atau jumlahnya, makanya diumpamakan 3 jeruk ini menjadi 3A ini ya, nih 3A. Kemudian apel ini dimisalkan dengan huruf B. Nah, huruf B maka 5 apel itu sama dengan 5B. Maka apa bentuk aljabarnya tadi? Yang ada hurufnya, bentuk aljabarnya berarti ini ya. Nah, sekarang saya tanya bedanya. Jadi kita memahaminya bentuk aljabar ini adalah ya bilangan yang ada hurufnya. Kayak gitu dulu. Yang kita paham bilangan yang ada hurufnya. Terus kayak gimana Ustazah kalau nggak ada hurufnya? Apakah itu disebut bentuk aljabar? Hah? Kalau kayak gini 1 ditambah 1 aljabar bukan? Bukan. 2 ditambah 10 Bukan. ya. Tapi kalau 3B ditambah 6 bentuk aljabar bukan? Iya. Kalau 2 ditambah 3 sama dengan bentuk aljabar bukan? Bukan. Bukan ya, karena dia ada sama dengannya. Nanti ada lagi materinya selanjutnya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, yang harus kita pahami dulu aljabar. Nah, aljabar itu berarti ada hurufnya, ya. Tuh, ada contoh lagi. Nah ini ya, Bu Rina baru pulang dari pasar. Dia membeli berapa itu? 2 karung beras ojo lele ya. Setelah sampai di rumah ternyata beras yang dibeli masih kurang ya. Persediaannya selama 2 bulan ke depan. Akhirnya Bu Rina membeli beras lagi sebanyak 10 kilo untuk menambahnya. Nah coba kita bentuk ke dalam bentuk aljabar ya. Kita bentuk ke dalam bentuk aljabar ya. Nah ini ya. Nih, kita misalkan tadi apa? 1 karung beras ini kita misalkan F. Perlu diperhatikan dalam aljabar yang dimaksud dengan huruf-huruf tadi ya. Huruf itu bukan saja misal A aja. Enggak ya.
ini karena 2 tadi, karung beras tadi kan misalkan X ya. Jadi ditambahkan 2X. Nah, ini ditambah 10 kilo. Nah, dalam bentuk aljabar seperti ini ya. Nah, ini bentuk aljabar. Ada lagi yang namanya unsurnya ya. Nah, ini unsurnya ya. Kalau unsurnya ini ya, namanya 2X ini adalah suku ya. Suku ini apa? Suku ini adalah ya bilangan ya yang mengandung satu kesatuan ini ya. Ini dibilang suku. Ini juga suku ya. Ada variabel. Variabel ini yang variabel X ini. Apa itu variabel? Variabel itu simbol atau lambang yang mengandung adalah bilangan di depan ini ya. Jadi variabel ini A sampai Z. Jangan bingung. Kenapa dia A, kenapa dia X? Pokoknya variabel ini simbol atau lambang atau huruf ya. Itu namanya variabel. Kalau koefisien apa? Koefisien ini 2. Kenapa dia 2? Ini 2. Nah, apa maknanya? Koefisien itu adalah bilangan yang mengandung variabel. Jadi kalau ada variabel itu pasti koefisien. Nah, terus ada konstanta. Konstanta ini yang di ujung, bilangan yang di ujung, dan dia tidak mengandung variabel. Variabel tadi apa? Huruf. Jadi yang namanya konstanta ini pasti dia nggak ada hurufnya. Nah, itu namanya konstanta. Ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini ya. Itu 5X. 5X itu dibilang suku. X ini apa? X tadi apa? Udah lihat? Oke, variabel. 7 apa 7? Koefisien. D-nya variabel. Variabelnya berarti ada 2. X dan Y. 10 apa? Iya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum saat selanjutnya? Ada. Oke, selanjutnya terakhir. Nah, ini kalau tadi anak ustazah sudah mengenal unsurnya, sekarang mengenal namanya ada suku sejenis dan suku tidak sejenis dalam bentuk aljabar. Nah, suku sejenis ini yang dibilang suku sejenis adalah variabelnya sama. Variabel tadi apa? Huruf. Berarti hurufnya sama. Cari yang sama. Mana yang sama? Berarti 4X dan 7X itu adalah suku sejenis. 5Y dan 10Y itu suku sejenis. Kalau misal ada 4X dan 5Y itu suku sejenis bukan? Kenapa? Karena variabelnya berbeda ya. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ditanya kalau masih ada yang belum paham. Oke, kita tidak ada yang bertanya? Nah, karena kelompoknya sudah dibentuk ya. Jadi saya akan membagikan LKPD-nya ya. Tapi nanti dalam mengerjakan LKPD boleh bertanya ya. Jadi jangan malu bertanya, silakan bertanya ya. Bertanya. Silakan dibuat nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya dibuat. Ada yang kurang paham, silakan ditanyakan dengan ustazah ya. Coba dibuat dulu. Ya, diperhatikan ya, dibuat namanya, diperhatikan. Di sana ada 2 masalah ya.
berlaku